Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Diperbarui di dalam roh pikiranmu. Pembacaan Alkitab kali ini diambil dari Efesus pasal 4 ayat 22-23, terjemahan langsungnya, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu diperbarui di dalam roh pikiranmu. Pikiran adalah bagian yang terpenting dari jiwa, yaitu kepribadian manusia, pribadi manusia. Pikiran seseorang mewakili jiwa dan diri seseorang. Karena itu, pikiran kita sangat mempengaruhi kehidupan, pekerjaan pelayanan, dan penempuhan kehidupan Kristen kita. Efesus pasal 4 ayat 22 berkata bahwa berhubung dengan cara hidup kita yang dahulu, kita telah menanggalkan manusia lama. Dalam ayat 17, Paulus menyuruh kita, jangan hidup lagi seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia. Cara hidup yang dahulu adalah cara hidup di dalam kesia-siaan pikiran. Cara hidup yang seperti itu telah diakhiri dan disingkirkan. Orang yang hidup di dalam kesia-siaan pikiran, pengertiannya gelap. Mereka jauh dari hayat Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kekerasan hati mereka. Ada kemungkinan seseorang yang telah beroleh selamat, yang telah dilahirkan kembali, yang telah memiliki hayat Allah, masih hidup di dalam pikirannya yang sia-sia. Sebagai contoh, beberapa saudari mungkin berbelanja di pusat perbelanjaan karena tertarik akan diskon yang menarik, sale besar-besaran di dalam pikiran mereka yang sia-sia. Mereka saat itu jauh terpisah dari hayat Allah. Beberapa saudara saat duduk bersama-sama di restoran menikmati berbagai jenis makanan, mereka terpisah dari hayat Allah. Mereka hidup sesuai dengan cara hidup yang lama. Dengan spontan, batin mereka akan merasa gelap, terpisah dari hayat Allah. Karena itu, Efesus 4 ayat 22 mengatakan bahwa manusia lama ini menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Manusia lama berasal dari Adam yang diciptakan oleh Allah namun jatuh karena dosa. Kata nafsunya yang menyesatkan dalam bahasa aslinya adalah nafsu penyesat itu. Kata penyesat itu di sini mengacu kepada si pendusta, iblis, karena dari dialah datangnya nafsu. Dialah sumber nafsu dari manusia lama yang bobrok ini. Manusia lama ini sudah dirusak sesuai dengan nafsu iblis si penyesat itu. Secara lahiriah, cara hidup manusia lama ini adalah hidup di dalam kesia-siaan pikiran. Secara batiniah, manusia lama ini sudah dirusak dengan nafsu yang berasal dari iblis, hawa nafsu si penyesat itu. Namun puji Tuhan, dalam Roma pasal 6 ayat 6 dan 4, kita melihat bahwa manusia lama ini telah disalibkan bersama dengan Kristus. Dan manusia lama ini telah dikubur bersama-sama dengan Kristus dalam baptisan. Haleluya! Melalui baptisan kita telah menanggalkan manusia lama. Namun saat menyampaikan perihal menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru ini, Paulus di dalam Efesus pasal 4 ayat 23 menyisipkan pemikiran tentang diperbarui di dalam roh pikiranmu. Berdasarkan fakta kebenaran, menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru adalah fakta yang sudah rampung. Namun, ayat 23 memberitahukan kita untuk diperbarui di dalam roh pikiran kita.
Diperbarui adalah supaya kita dapat ditransformasi sesuai dengan gambar Kristus. Roma 12 ayat 2 berkata, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Kemudian surat 2 Korintus pasal 3 ayat 18 menambahkan, "Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar." Saudara-saudara, ketika Paulus membahas diperbarui di dalam roh pikiranmu, roh di sana bukan mengacu kepada Roh Kudus, melainkan mengacu kepada roh kelahiran kembali kaum beriman yang telah berbau dengan Roh Allah yang sudah berhuni di dalam batin kita. Roh perbauran ini tidak tinggal diam di dalam roh manusia kita saja, melainkan roh perbauran ini menyebar ke dalam pikiran kita, sehingga menjadi roh pikiran kita. Di dalam roh pikiran inilah kita dapat diperbarui bagi transformasi kita. Dengan jalan ini pikiran alamiah kita dapat dikuasai, dapat ditundukkan, dan berada di bawah kuasa roh perbauran. Ini tentunya menyiratkan proses transformasi yang metabolis. Sewaktu proses ini berlangsung, roh perbauran ini masuk ke dalam pikiran kita. Roh perbauran ini menduduki pikiran kita, bahkan menjadi roh pikiran kita. Sekarang, saudara-saudara, yang kita perlukan adalah menjadikan roh ini bagian yang paling utama, bagian yang paling dominan dari diri kita. Ini berarti roh kita yang berbaur dengan roh Allah harus menjadi roh pikiran kita. Melalui roh pikiran kita diperbarui, maka dalam pengalaman kita dapat menggenapkan fakta bahwa kita sudah menanggalkan manusia lama. Kita sudah mengenakan manusia baru. Sewaktu fakta ini direalisasikan dalam pengalaman, barulah kita menempuh satu kehidupan yang sesuai, yang sama dengan realitas kehidupan Yesus di muka bumi 2000 tahun yang lalu. Tuhan Yesus yang hidup 2000 tahun yang lalu kembali hidup di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini berarti kita menempuh satu kehidupan yang tidak berada dalam kesia-siaan pikiran kita. Kita menempuh satu kehidupan yang penuh dengan realitas. Hidup di dalam pancaran terang dan hidup di dalam ekspresi Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih melalui baptisan. Kami sudah menanggalkan manusia lama kami dengan pikiran yang sia-sia dan nafsunya yang menyesatkan. Tuhan, kami rindu roh perbauran yang ada di dalam kami dapat masuk ke dalam pikiran kami, dapat menduduki pikiran kami, sehingga kami diperbarui di dalam roh pikiran kami. Biarlah Tuhan kehidupan dan pelayanan kami dapat berdasarkan pada roh ini. Roh perbauran ini menduduki tempat yang utama dan menjadi dominan dalam seluruh kehidupan, tingkah laku, dan tindak tanduk kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di dalam kesempatan berikutnya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai roh kita sekalian. Amin.